Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, karena hanya Gusti Allah Agunglah yang paling pandai membalas kebaikan hambanya. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku sampaikan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya ya. Jadi jangan di download, jangan diunduh kemudian dipotong-potong nggak karuan dan diunggah ulang atau bahkan diadu dengan video-video lain. Jangan ya, linknya saja di share ya. Mungkin sholawatmu itu hanya mampunya lewat cara meng-share link-link Vika-ku ya. Vika itu video kajian ya. Jadi aku menggunakan istilah Vika, video kajian dari aku. Ya enggak apa-apa karena mampunya cuman segitu ya, enggak apa-apa karena Gusti Allah Agung itu tidak akan menuntut kita melebihi dari kemampuan yang kita miliki ya. Yang secara finansial mungkin finansial atau secara lain. Dengan apa saja lah, dengan apa saja yang kamu mampu untuk mengambil partisipasi dalam kegiatan dakwah ya lakukan gitu. Ya. Oke. Seperti yang aku telah sampaikan awalnya ya, aku akan melanjutkan tentang, aku menggunakan bahasa satir itu ya. Salju di Los Angeles, bahasa satir itu bahasa sastra. Jadi jangan dipahami secara harafiah, bisa kacau nanti. Ya itu bahasa satir ya. Salju di Los Angeles itu akan aku lanjutkan, tapi aku pikir-pikir enggak lah ya, karena kita sudah bahas. Jadi tidak bisa lagi dikatakan out of date ya. Kita sudah bahas, nanti tinggal melanjutkan saja. Kita akan coba tinjau apakah salju di Los Angeles itu merupakan sebuah ya fenomena alam biasa atau itu azab dari Gusti Allah Agung atas kelakuan manusianya. Ya, kita akan bahas di sana, tapi nanti aku cari waktu ya. Sehingga kalau nanti kita bahas itu kita tidak menjadi sesuatu yang out of date ya. Karena kita sudah bahas di awal ya, bahkan kalau untuk edisi rekodnya di YouTube-nya itu sudah 2 episode ya, dan itu sudah diunggah. Oke, kemudian aku berpikir daripada nanti kelupaan, aku akan melanjutkan wanita diciptakan dari tulang rusuk ya. Ini untuk memberikan jawaban kepada mereka yang masih otaknya itu masih terkontaminasi oleh dogma-dogma Israiliyat. Dulu sama guru ngajinya dijejeli seperti itu otaknya. Maka dia percaya ada manusia diciptakan dari tulang rusuk, yang itu wanita. Kita di sini kan dalam rangka bagaimana kita memahami Al-Qur'an itu sesuai yang Al-Qur'an sampaikan ke kita. Bukan memahami Al-Qur'an dalam perspektif dongeng-dongeng, jadinya kacau. Ya, caranya kita melakukan eksegese, bukan eisegese. Kita yang tunduk terhadap teks, bukan kita yang menundukkan teks gitu. Ya, meskipun sekali lagi aku sampaikan, kajian ini khususnya untuk santri-santri Isra sudah pernah kita bahas. Cuman karena sekarang berkembang di TikTok, ada teman TikTok yang sepertinya pemahaman dia masih terbelenggu bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Maka itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas ulang ya. Oke. Salju di Los Angeles-nya nanti kita cari waktu untuk kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan wanita diciptakan dari tulang rusuk.
Sabda alam. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Itu ya, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tap-tapnya tetap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Ada satu komen yang perlu aku jelaskan, yaitu dari Kang Mas Kiki Story ya. Komentar dia begini, ini ada di salju di Los Angeles, Quran Surat Ali Imran 354 seri yang pertama ya. Kalian bisa baca komennya di situ. Begini komen beliau. Ya, tapi disclaimer dulu, setiap komen itu aku memberikan apresiasi loh ya. Terlepas setuju atau tidak setuju, selama itu memenuhi kriteria-kriteria yang sudah aku sampaikan, yaitu perspektifnya ilmiah, mesti aku apresiasi. Kalau di luar itu tentunya tidak ya. Namun demikian, apresiasiku bukan semua komen itu harus diterima, enggak ya. Jadi kalau aku tanggapi dan aku tidak sepaham, itu sesuatu yang biasa saja lah ya. Ketemu ya biasa, enggak ketemu juga biasa gitu. Terima kasih untuk Kang Kiki Story, komennya begini. Prolognya kepanjangan Pak, muter-muter sana sini gitu. Ya, maka aku jelaskan lagi. Ini kalau dalam bahasa Jawanya, kalau mamaku bilang ini pite anyaran. Nanti biar Irfan menjelaskan ya. Dia paling canggih bahasa Jawanya. Pite itu ayam, pite. Ya. Pite anyaran. Ini ya. Jadi Kang Kick Story ya, ketika dia mengatakan prolognya kepanjangan Pak, muter-muter sana sini, itu sama dengan pite anyaran. Pite anyaran, pite itu ayam, anyaran tuh ayam yang baru ya. Jadi kalau kita punya kandang ayam lama, itu dia sudah mengerti ya, dia sudah mengerti bagaimana karakternya, bagaimana rutinitasnya, itu sudah pada ngerti. Jadi nggak ribut gitu ya. Tapi kalau kita punya ayam baru, kita beli di pasar atau kita dikasih teman sebagai pemberian atau apalah ya, pokoknya dia ayam baru gitu, kita masukkan ke kandang, mesti itu bikin ribet, bikin ribut, bikin gaduh. Itu pite anyaran ya. Jadi suasana yang disampaikan, saya tidak bilang bahwa Kang Kick Story itu ayam loh ya. Ini hanya sebuah analogi saja. Tolong jangan tersinggung ya. Gue juga bukan orang yang suka menyinggung. Ya. Jawa itu kaya akan istilah-istilah bahasa ya. Maka dia katakan karakter seperti yang disampaikan oleh Kang Story itu ibarat pite anyaran, ayam baru. Kamu nggak percaya? Cek aja, kamu beli ayam baru, masukkan ke kandang ayammu, mesti bikin gaduh, bikin ribet ya. Entah yang petak-petok, entah yang terbang lari sana sini, ya itu karena dia ayam baru. Gitu loh ya. Nah, untuk ayam-ayam baru itu sebetulnya sudah aku kasih penjelasan, dan itu bukan 1-2 kali sih ya. Sayang dia nggak memperhatikan ya, atau baru kali ini masuk ya. Artinya ketika kita masuk dalam sebuah channel, setiap channel itu punya karakter sendiri-sendiri. Itu kita harus pahami dulu karakternya. Gitu loh ya. Aku kan sudah berkali-kali mengatakan ada 2 cara pemaparan. Ada yang strike, ada yang singular. Lah strategi yang aku ambil itu yang singular, dia berputar-putar memang untuk menuju kepada satu titik inti patinya.
Kenapa begitu ya? Suka-suka aku kan? Ya, suka-suka aku. Aku mau memilih yang strike atau yang single itu suka-suka aku. Karakter channelku itu seperti itu. Jadi ya, aku jelaskan lagi kenapa bisa begitu. Mungkin terbentuk dari sejarah, dari perjalananku menuntut ilmu. Aku paling tidak suka ada penjelasan dari sosok, katakanlah dia memang background studinya ekonomi. Lalu dia bicara ekonomi saja dan di penjelasan itu ansik ekonomi, itu bagiku nggak istimewa. Lah orang dia memang pakar ekonomi kok bicara ekonomi. Nggak istimewa, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau dia basicnya ekonomi, bukan ekonomi, tapi dia pakar berbicara ekonomi, itu baru istimewa. Gitu ya. Kita ambil, jadi anak-anak bangsa ini terdiri dari anak-anak bangsa yang cerdas-cerdas dan itu oke punya semua ini. Aku ambil beberapa, 3 aja lah ya. 3 yang aku kasihkan supaya PT Anyaran ini ngerti gitu ya. Kita sebut satu nama saja, Bapak Sri Bintang Pamungkas. Nih. Kalau kita lihat sejarah akademisnya, teknik mesin. Kalau gue kan teknik industri, ini gue TI, teknik industri, teknik mesin. Tapi jangan main-main bicara ekonomi sama dia. Apa lu kira dia nggak ngerti ekonomi? Ngerti. Kalau dia bicara teknik mesin dan itu jago, gue nggak heran orang memang basicnya teknik mesin kok. Tapi kehidupan ini kan global, kehidupan ini kan holistik. Tidak hanya berbicara teknik mesin saja. Sebagai sebuah keahlian akademis teknik mesin, oke. Tapi kalau dia pakar, ahli, piawi bicara mesin, ya sudah wajar orang dia teknik mesin. Yang membuat dia istimewa, dia pakar bicara ekonomi dan dia pakar bicara agama. Jadi kalau lihat ceritanya ya, iya teknik mesin, tapi kalau dalam kajian-kajian dia itu mesti bersingular itu. Itu baru orang hebat. 1. Kedua, Om ini sudah meninggal semua ya. Re, ini nada ini ya. Mi, si, la, do. Bukan do re mi fa sol la si do, tapi re mi si la do. Ini nama pena. Nama pena ya, seperti gue nama virtual gue Gus Beti. Ya, ini nama pena bukan nama aslinya. Seperti Adi Negoro itu nama pena, sebetulnya dia orang Padang bukan orang Jawa. Nama pena itu bisa diambil dengan kepentingan yang berbeda-beda. Seperti Adi Negoro itu karena dia diincar oleh Belanda. Dia pejuang, dia sastrawan, maka untuk tidak lebih mudah untuk dimata-matain oleh Belanda, dia mengambil nama Adi Negoro. Kalau orang nggak tahu dikira ini orang Jawa, enggak, dia orang Padang. Ya, seperti gue, nama virtual karena dulu kan belum ada virtual, sekarang sudah ada virtual. Nama virtual gue Gus Beti. Nah, nama penanya ini Reni Silado. Ini jagoan ini. Dia sastrawan, tapi bicara musik dia jagonya. Berbicara teologis dia jagonya. Berbicara bahasa opo meneh. Berbicara film dia jagonya. Berbicara bahkan dia pernah merangkap dia sebagai kalau di dunia penerbitan berita itu redaksi. Pimpinan redaksi dia, cari berita dia, wartawan. Ini orang subhanallah, ini orang serba bisa ini. Meskipun basicnya itu sastrawan. Mungkin di Indonesia cuman dia aja yang dilahirkan seperti dia. Belum ada duanya ini orang. Om Remi itu begitu piawinya. Ya. Dan yang aku kasih 3 aja ya. Kemudian sekarang ini muncul Kang Mas kita, Kang Ihsanuddin Nursi. Ini juga subhanallah ini. Dulu sebelum reformasi kita tahu dia hanya seorang ekonom. Ternyata enggak, dia berbicara ekonomi. Ya memang orang ekonomi.
Nggak heran kalau dia jago ekonomi. Tapi bicara militer dia ngerti. Bicara tentang ekologi dia ngerti. Bicara agama, subhanallah, dia ngerti. Bagi gue yang kiai itu yang seperti ini seharusnya. Yang kiai itu seharusnya kalau kiai-kiai kita, ulama-ulama kita seperti Kang Ihsanuddin Nursi, oh cakep itu barang. Lihat pembicaraan-pembicaraan mereka selalu singular, tidak strike. Gue tidak menyalahkan yang strike. Monggo kalau mau strike. Tapi gue enggak, gue mengambil yang singular. Itu jiwa gue. Dan gue ini sudah terbentuk. Jangan lu coba-coba bentuk gue. Kan gue sudah bilang kalau lu mau tahu, lu ke pasar beli tahu. Jangan lu mau tahu ke pasar beli tempe sampai rumah, tahu lu rubah jadi tempe sampai mampus kagak bisa. Jadi sampai mampus pun lu mau ubah gue kagak bisa. Karena gue sudah terbentuk. Kecuali Gra itu masih mahasiswa, usianya masih 20-an, dia mencari bentuk. Lah gue udah setengah umur kok mau lu bentuk. Jadi untuk kick story ataupun yang lainnya, sepertinya Anda tidak cocok di sini. Silakan cari channel lain yang itu lebih cocok ya. Yang hohi itu cocok. Yang strike itu cocok, yang instan cocok. Kalau di sini enggak instan. Di sini kita mau benar-benar mengkaji supaya keilmuan itu kita pahami secara holistik, tidak parsial. Itu jawaban gue ya. Tapi sekali lagi untuk Kiki Story ya, gue ucapin terima kasih atas apresiasi yang lu berikan ya lewat komen. Saran gue silakan cari, tinggalkan channel ini, skip, cari channel lain yang setuju kamu dengan stylenya, dengan karakternya ya. Itu yang bisa aku sampaikan. Oke. Kita akan ke sini sekarang. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ya, fokus kita ya. Kemarin kan sudah aku jelaskan ya. Sekarang kita tinggal melanjutkan surat An-Nisa. Kamu buka surat An-Nisa ayat yang pertama ya. Tolong bantu tap-tapnya ya teman-teman TikTok supaya nggak dirungkat. Aku beri penjelasan. Ketika kita bahas salju, itu bahasa satir ya, salju di Los Angeles kemarin itu rungkat ya, tapi alhamdulillah itu bukan karena di banned oleh TikTok, enggak. Dan aku ucapkan terima kasih TikTok bisa mengerti apa yang aku sampaikan ya, dan terima kasih atas apresiasinya. Itu karena kendala teknis yaitu wifi ya, jadi dia sempat rungkat ya, dan aku sudah coba kembalikan lagi dan akhirnya kita tutup ya. Nanti ini kalau rungkat, selama itu tidak di banned karena teknik, nanti kalian kembali lagi ya, tapi semoga tidak rungkat gitu ya. Oke, itu sepertinya ini habis casnya le. Sebentar ya, takutnya nanti habis casnya. Yang itu mana yang? Ini tolong dicas dulu. Ini habis casnya ya. Oke, kalian buka Quran surat An-Nisa ya. Quran surat Nisa surat yang keempat ayat yang pertama. Kita akan melakukan dekonstruksi terjemahan ya. Gue ada yang lupa tadi ya. Gue itu terus terang kalau mendengarkan diskusinya Kang Mas Ihsanuddin Nursi itu membuat gue salut banget ya. Istimewa lah ya. Bagi gue istimewa itu orang ya. Dia bicara agama juga oke, dan tidak sembarang ngomong, ditampilkan ayat-ayatnya. Bicara keilmuan yang sifatnya umum, ekonomi, politik, sosial, budaya juga oke ya, subhanallah itu orang. Jadi begini, mungkin di YouTube aku sudah pernah sampaikan, tapi kalau di TikTok belum. Aku pernah satu mukroet dengan mahasiswa, dan aku begitu
dalam perjalanan aku selalu tanya apa yang bisa kita obrolkan sambil mengisi waktu di perjalanan gitu. Aku tanya, kamu kuliah di mana, Mas? Dia bilang, saya kuliah di UIN gitu. Iya. Jurusan apa? Teknik mesin. Dek. Wah, UIN ada teknik mesin. Gitu. Kenapa gue dek? Sama dengan lu dek juga. Kalau otak lu jalan, lu mesti dek. Kalau lu manajer personalia dalam perusahaan, ada 2 alumni sama-sama teknik mesin. Lu perlu tenaga teknik mesin. Yang satu dari ITB, yang satu dari UIN. Lu pilih yang mana? Sama saja. Kalau lu jadi, misalkan lu jadi manajer personalia ya dalam sebuah apa ya, perusahaan gitu. Lu perlu translator bahasa Arab. Yang satu dari, katakanlah dari IKIP, yang satu dari UIN. Lu pilih mana? Atau lu perlu menentukan produk lu itu supaya nanti lolos izin halal haramnya tentang syariah lah. Yang satu dari UIN, yang satunya dari yang sekolah umum. Lu pilih mana? Ya jelas dong, kalau gue manajer personalia, gue perlu tenaga teknik mesin. Ada 2 pendaftar, sama-sama S1 teknik mesin lah. Yang satu dari UIN, satu dari ITB. Ya gue ambil yang dari ITB dong. Ya, itulah yang menjadi kritik gue dan perdebatan gue cukup tajam terhadap seorang doktor yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi profesor, kemarin baru dilantik ya, gitulah gampangannya ya, jadi profesor beliaunya. Gue nggak setuju ketika IAIN tuh menjadi UIN, karena ada konsekuensi logis yang harus ditanggung ketika institut berubah menjadi universitas. Itu aturan mainnya beda-beda. Dan IAIN itu ada TAP MPR-nya, kalau nggak salah TAP MPR tahun 66. Itu kan hasil kerja, semoga menjadi amal soleh sesepuh-sesepuh bangsa ini, ulama-ulama kita membuat satu lembaga yang itu nanti diupayakan khusus untuk mencetak dai-dai untuk dakwah. Kalau mau yang lain silakan ada tempat lain. Lu mau teknik silakan ada tempat lainnya. Kalau ini khusus untuk institut keislaman. Gitu dulunya. Nah, kok kemudian di tengah jalan menjadi universitas. Akhirnya seperti ini. Tapi sebetulnya gue nggak pupus harapan. Ya, nggak pupus harapan. Gue masih menaruh harapan awalnya. Lalu gue coba ngobrol. Gue tanya agama, gue tanya ini. Satu hadis pun nggak nyantol. Nggak nyantol. Ya. Harapan gue sih dengan adanya Fakultas Teknik Mesin di UIN, ini kritik untuk UIN ya, semoga ada yang mendengarkan. Dia pakar teknik, dia pakar juga tentang agamanya. Seperti Kang Ihsanuddin Nursi, dia pakar ekonom, dia pakar Al-Quran. Ya kalau begitu sih ya nggak apa-apa, tapi kenyataannya di lapangan enggak. Gue tanya satu hadis aja meong. Jadi apa yang gue bangun menjadi sebuah harapan untuk memupus kekecewaan gue ketika IAIN berubah menjadi UIN itu punah. Kecuali setelah berubah menjadi UIN, dia mampu mencetak manusia-manusia bagaikan Ihsanuddin Nursi. Ya, kalau diambil teknik mesin, dia pakar mesin, pakar agamanya. Dia ambil arsitek, dia pakar agamanya. Dia ambil ekonomi, dia pakar ekonomi, dia paham agamanya. Itu baru oke. Lah kalau jas buka ikat belangkon sama saja sami mawon sama yang lainnya, apa bedanya? Apa bedanya gitu. Ya. Oke. Gue minum dulu, tolong di tap-tap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue sudah bilang, gue nggak setuju sama terjemahan Depak, tapi gue tetap memberikan apresiasi. Ya kalau mau mengambil terjemahan Depak, ya monggo silahkan. Tapi gue secara pribadi nggak setuju. Alasan gue karena terjemahan itu sudah terkontaminasi oleh dongeng-dongeng Israelia.
Apakah gue menyalahkan Yahudi? Kagak. Boleh jadi orang-orang Yahudi sebetulnya memahami itu, teks-teks itu secara metafora. Lalu diambil oleh pemikir-pemikir Islam kita zaman dahulu kala, ulama-ulama terdahulu, itu dalam harafiah, ya akhirnya bubar. Akhirnya bubar. Gue kemarin sudah sampaikan via hadis, di mana kata min itu mengalami polisemi. Gue nggak usah tulis lah ya. Lu lihat di edisi awal. Edisi berapa deh? Udah berapa seri ini? Ada di YouTube. 2 seri ya. Edisi 1 sudah gue jelaskan. Min itu mengalami polisemi. Bisa dari, bisa bagaikan. Jadi sebetulnya itu harusnya diterjemahkan, wanita diciptakan bagaikan tulang rusuk. Bukan wanita diciptakan dari tulang rusuk, karena diksi min itu mengalami polisemi. Ya. Karena itu nggak didukung sains. Terus kemarin ada yang jawab dan gue sudah jawab ulang, ya. Bahwa manusia diciptakan dari tanah juga nggak didukung sains, katanya nggak didukung dari sains bagaimana? Baik tanah secara langsung maupun tanah secara tidak langsung, yang direct and indirect. Kalau kita kan nggak langsung dari tanah. Nanti aku jelaskan, ada manusia Adam, ada manusia yang bukan Adam. Kita bukan manusia Adam. Dan dalam pemahaman gue, Adam bukan satu Adam. Kan ribet lagi ceritanya. Ya. Sekarang kita tentang Adam nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya Gus Putih ya, ada beberapa seri tentang Adam itu. Kita sama-sama buka itu di surat 4 ayat 1. Gue nggak usah tulis ya, nanti yang dekonstruksinya aja gue tulis. Surat 4 Anisa, dan jangan bilang surat cewek ya. Ya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasutaku robakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Ya, nafsin wahidatin. Wa khalaqum min ha jaujaha wa bas amin humarizalang kasira wa nisaa wa taqulo halazi tasaalu nabihi wal arham inaloha kana alaikum rokiba. Ya, lu nggak usah komentar, bosen gue dengerin komentar. Ternyata Gus Putih nggak bisa baca makhraj secara baik. Iya, karena gue juga nggak ngajarin lu tentang makhraj. Lu cari channel lain kalau mau belajar makhraj. Ya, belajar apal-apalan, belajar bagus-bagusan baca. Enggak, di sini belajar supaya otak lu ngerti, memahami Al-Qur'an gitu. Bukan paseh-pasehan cangkeme ngomong, bukan makhraj yang diajarkan di sini. Tapi gue nggak salahkan itu perlu memang. Makanya nanti kan ada orang keliru, dan terjemahan Depak juga keliru, dan terjemahan di sini juga keliru, memahami akhroja dan akhoja keliru. Apa akhroja, apa akhoja itu beda. Ya. Nah, itu kalau otaknya setengah tiang nggak bisa, kalau hanya sekedar paseh-pasehan ngomong makhrajnya bagus, bacanya bagus. Enggak, gue nggak jualan itu. Lu cari di tempat lain kalau mau mulut lu paseh membaca Al-Qur'an. Enggak, yang gue ajarkan di sini, yang gue jual di sini, gue berbagi pengetahuan kepada lu supaya otak lu ngerti, memahami Al-Qur'an. Bukan sekedar jadi burung beo itu, ya. Oke. Di sini lihat terjemahannya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Siapa? Adam. Ya, jadi otaknya itu sudah ditujukan kita itu dari Adam. Dari diri yang satu. Diri yang satu itu Adam gitu loh. Sekarang jadi masalah, benarkah nafsin wahidatin itu Adam? Dan kita harus sepakat bahwa sesuatu yang dikurung itu adalah intervensi sudah.
intervensi si penerjemah. Bukan nggak boleh, ya silakan saja. Tetapi apapun dia, kalau dia dikurung, dia tidak tekstual, dari itu boleh kita perdebatkan. Ya, jadi di terjemahan ini nafsin wahidatin itu Adam. Ya. Kemudian dan Allah, nah ini Allah juga dikurung. Itu boleh diperdebatkan, tapi gue setuju kalau dikurung itu Allah. Tapi kalau yang dikurung itu Adam, yang di awalnya itu gue nggak setuju. Jadi sesuatu yang di dalam kurung itu kita boleh setuju, boleh nggak setuju, gitu ya. Paham ya? Dan Allah menciptakan pasangannya. Nah, pasangannya terus Hawa, dia ya, Hawa karena sudah Adam, terus Hawa, gitu ya. Dari dirinya, nyanya itu kembali kemana? Ke Adam. Karena Adam diposisikan sebagai nafsin wahidatin. Ya. Dan dari keduanya lah, dari Adam dan Hawa, memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan hubungan kekeluargaan. Maksudnya memelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Gue nggak setuju terjemahan itu. Tapi gue tetap hormati. Kalau lu mau setuju, lu mau pegang, ya silakan saja. Jadi nggak usah rame. Gue hanya menawarkan, ini loh, ada penafsiran gue seperti ini. Lu mau, lu ambil. Lu nggak usah ambil. Gitu loh. Ya. Jadi bagi gue nggak berlaku. Ulama dulu tuh pasti bener, enggak. Lu kalau baca tafsirnya Jalalain tentang besi itu ada yang keliru itu. Tapi kalau ketika gue ngomong, karena gini ya, kalau kita misalkan di pondok pesantren, kita pegang tafsir Jalalain itu sudah keren. Ya, tapi jangan terus lu salah menyimpulkan. Gue bukan tidak menghormati duo Jalal. Jalalain itu dua Jalal artinya. Jadi ada dua yang bernama Jalal bikin tafsir Al-Qur'an gitu loh. Ya. Gue bukan tidak menghormati beliau-beliaunya. Gue menghormati. Tapi kan ketika beliau salah, apakah akan dibiarkan salah? Ketika beliau itu gamang, ya, menafsirkan tentang besi kok turun dari langit gitu. Ya kita bisa maklum ya, karena beliau bukan saintis. Makanya Al-Quran itu multi kompleks, informasinya semua ada. Tentang besi aja ada. Nah itu harusnya diselesaikan oleh orang-orang yang paham saintis. Khususnya tentang verum. Kan gitu. Jadi jangan dibilang gue gak taat ulama. Ya memang gue gak taat. Kalau taat itu dalam definisi harus mengikuti pendapat ulama. Lah memangnya gue robot apa? Gue menghormati ulama. Kalau taat, ya bisa taat, bisa enggak. Kalau bener ya gue taat, kalau salah ngapain gue taat? Masa gue harus ikut tafsiran Jalalain yang mengatakan besi diturunkan dari langit? Besi di apa ya? Yang betul itu besi diturunkan dari langit, tapi dia nggak setuju, sehingga tafsirnya itu besi diciptakan atau apa gitu. Ya, kamu bisa buka di surat Al-Hadid. Padahal teksnya itu turun. Ya memang besi diturunkan dari langit, itu nanti penyelesaiannya itu di sains itu. Kalau itu salah, apakah harus gue ikuti? Kan ya enggak mau gue. Begitu juga lu semua, kalau gue salah, tunjukkan salahnya dan jangan lu ikuti. Itu namanya lu pakai otak beragama, bukan hanya pokoknya. Maka ini nanti kalau gue salah, menurut lu, pertama lu harus ajukan bandingnya. Benernya gimana? Kalau hanya semua mengatakan salah, semua orang bisa. Kan kita harus mengkritisi dan memberikan solusi. Seperti gue mengkritisi terjemahan Depak itu salah dan gue memberikan solusi. Nanti gue kasihkan terjemahan alternatif yang gue tawarkan sama lu semua, gitu loh. Ya. Salahnya di mana? Karena itu sudah terkontaminasi Bible. Nih. Ya. Lu punya Bible, tolong dibuka. Itu perikopnya itu Bible kitab Kejadian 2 ayatnya jadi gini. Kejadian 2 ya
Kalau seluruh perikopnya itu mulai manusia di Taman Eden ya, itu 28 ya, lengkapnya itu sampai 25. Cerita ini sudah masuk kepada para penafsir-penafsir dulu. Sehingga ketika mereka membaca Al-Quran, membaca hadis, tafsirannya tidak bisa keluar dari Israiliyat ini. Gitu loh. Kalau kamu paham apa yang aku omongkan, ulama-ulama terdahulu itu jangan kamu kasih cek kosong, pasti benar. Gitu loh. Karena mereka bukan nabi, kecuali nabi. Karena nabi diberi keistimewaan yang disebut maksum. Maksum itu pun artinya gimana ya? Nanti aku jelaskan maksum lagi itu waktu. Nggak tahu maksum sudah pernah aku jelaskan belum? Yang punya karakter maksum itu hanya nabi.